Menurut aku tuh kayak punya otak, jadi dia tahu saatnya tarung, dia tahu saatnya nggak tarung gitu, kayak tahu. Jadi di atas tuh pasti nemu lawan. Ya awalnya juga bingung sih, kok burung ini selalu setiap tahun kok ada sulam. Cuman setelah sulam itu memang dia udah kerjanya gila gitu, memang udah kayak burung kesurupan aja di atas. Bakal susah, makanya kita mempertahankan di harga yang memang menurut kita pantas, menurut kita loh ya, pantas. Karena saya sendiri ngomong ke Ko Erik kalau nanti ini lepas ini burung, kita pasti bakal kedodoran buat mencari lagi yang seperti Putri. Budrek ini saya tahunya kan udah dari pemilik pertama, jadi benar-benar burung baru masuk ke gantangan, tapi nggak kenal sih sama pemiliknya. Udah tak pantau, terus akhirnya selang berapa bulan gitu burung ini kena ke Mas Indra. Nah terus waktu itu kan kita masih mainnya kan di Labet. Habis gitu kakak saya Erik pengen main murai. Nah ya saya ngomong kalau murai ya pilihan yang paling tepat pada saat itu dan mungkin masih sampai saat ini ya Budrek. Iya satu. Hari ini gimana Om? Mewah, indah Pak. Terus saya sama Mas Indranya kan baik, Ko Erik juga kenal baik, akhirnya dinego, dikasih. Kenapa kok yang disarankan itu kok Budrek? Karena Budrek ini punya karakter tarung bagus. Mungkin burung yang punya karakter tarung bagus dengan kualitas bagus di kelas murai itu kan banyak banget. Tapi yang stabilnya luar biasa setahu saya ya Budrek. Saya kan mantaunya udah dari hampir dikatakan dari awal masuk ke gantangan sampai di hari yang waktu Ko Erik nego itu. Itu berapa bulan mantau? Kalau mantaunya sekitar 4-6 bulan, tapi kalau taunya Budrek kan udah dari sejak dia hampir kayak lepas trotol. Itu kan aslinya punya orang Jombang juga. Jadi memang dari awal udah kelihatan Bagus dari awal, iya. Burungnya tuh hampir ini loh, menurut aku tuh kayak punya otak. Jadi dia tahu saatnya tarung, dia tahu saatnya nggak tarung gitu, kayak tahu. Jadi di atas tuh pasti nemu lawan. Hampir belum pernah lihat dia tuh di atas kayak nggak nemu lawan gitu. Dan setiap kali keluar pasti bukan ini ya, bukan terlalu mendahulukan, tapi hampir setiap keluar itu dia selalu kerja. Di sesi pertama pasti tanggung jawab. Hampir seperti itu sampai detik ini loh. Nah, maksudnya tadi dia tarung itu maksudnya nyari lawan itu gimana? Jadi gini, kan kalau di murai itu kan kadang-kadang dari 4 sisi yang mengelilingi itu ada yang nggak cocok semua kayak gitu. Lah kalau apalagi untuk tipe tarung yang tipikalnya mungkin dengan dikatakan tren sujud.
jadi nggak cocok, jadi dia nggak mau ngejar kayak gitu. Kalau bodrek ini hampir setiap keluar salah satu sisinya pasti dia itu suka. Nah itu yang agak jarang banget. Jadi pasti dia nemu satu, apalagi di sesi awal yang dia tenaganya masih, pasti dia nemu satu sing buat dikejar sama dia, dihajar terus. Jadi kayak diajak komunikasi ya. Ya mungkin seperti itulah. Jadi mungkin dia nemu yang benar-benar, oh ini memang harus tak kejar gitu loh. Mungkin dia nggak suka atau gimana gitu. Wah, unik sekali. Iya ya itu makanya kan aku bilang dia tuh kayak hewan yang punya otak. Saya suka bodrek itu stabilnya. Setiap event pasti mau kerja. Yaitu kalau yang lebih bagus banyak, cuma mungkin yang stabil kayak bodrek itu ya enggak banyak lah. Ya lomba terus itu ada, malah harusnya tahun ini ada peningkatan di lagunya. Cuma kita terbentur PPKM ini, terus itu dia waktu sayapnya lepas, kan memang dia harus lepas sayap dulu baru maksimal. Waktu sayapnya lepas ini biasanya diadu, ini tidak diadu, jadi tambah kendor gitu. Nah, habis sayapnya lepas biasanya malah maksimal itu. Saya menikmati aja kok lomba itu, tidak harus juara gimana, pokoknya burungnya kerja gitu ya, saya sudah puas. Iya sih, cuma kerja tuh kan tidak selalu juara ya. Salam Lestari! Salam Lestari! Waktu dia di lomba itu dia benar-benar otaknya bekerja ini. Oh ini loh sih nggak seneng, langsung BDE dikejar. Kalau biasanya kan ada sih nggak cocok, yang dia nggak respon. Nah, kalau untuk materinya yang dibawakan biasanya, kalau materi bodrek ini terhitung komplit sebenarnya ya. Kalau untuk kayak cucak jinggo, cililin dia ada semua. Tapi kalau mungkin dominan di atasnya ya lebih ke burung kecil daripada burung-burung seperti itu. Tetap tonjolannya ada, cuman masih dia rollnya kan masih dipakai burung kecil pasti. jadi lebih Ya kayak ponin, kayak soko ontong, kayak gitu-gitu. Kalau cililin sama kenarinya dia itu wajib sih. Dua itu memang, kalau burung besarnya dua itu memang dia pasel. Untuk penampilan bodrek ini kan terbilang stabil ya. Dari untuk kerja di lapangan itu dia ketika dia mukul ya, nembak itu ekornya yang putih itu biasanya medam-medam itu kenapa ya? Kalau menurut aku pribadi, setiap murai yang sudah mencapai kondisi klimaks, jadi benar-benar dia kerja, ekor putihnya kebanyakan pasti bermain. Kalau ekor putihnya nggak kayak gitu, berarti kondisi burungnya kurang bagus. Oh, jadi kebanyakan murai itu seperti itu ya? Hampir setiap murai. Dulu ya termasuk ini yang bekas tak pegang yang bilabong juga ekornya pasti putihnya pasti mekar-mekar kalau lagi top banget. Kalau bodrek mungkin lebih nampak karena dia kan cara tarungnya kan mancur-mancur. Kalau burung muko yang berdiri mungkin orang nggak terlalu fokus ke ekor, tapi pasti ada. Iya, karena itu tandanya dia benar-benar lagi greget banget kalau aku bilang. Mungkin ekor putih ini menunjukkan sama lawannya bahwa dia lagi. Iya. Seperti itu. Nah, kalau yang disukai dari bodrek itu apa selain yang tadi kelebihannya? Selain stabil. Ya burungnya nggak pernah bikin pusing.
Jadi kalau udah burung stabil udah nggak ada yang harus kita keluhkan lagi. Jadi dia itu dipaksa model gimana tanggung jawab burungnya. Kesalahan jadi kayak gini, mandi hari H atau H-1 itu buat dia nggak ada problem. Jadi kalau ada orang kan ini soalnya mungkin bukan alasan, tapi memang burungnya benar-benar ngefek. Kalau bodrek enggak. Kadang ya tak dimandikannya hari Sabtu, kadang hari H, nggak mesti, tergantung cuaca aja. Jadi nggak itu untuk prosesnya. Enggak. Jadi selama saya megang murai itu mungkin ini yang pertama nggak pernah bikin pusing. Bener nggak pernah bikin pusing kalau burung satu ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal prestasinya dia, itu paling apa? Yang paling tinggi gimana? Kalau di kelas murai saat ini mungkin kan memang SMM jadi salah satu tombak ukur buat murai batu mania bodrek. 2 kali keluar di SMM, puji Tuhan selalu juara 1 di kelas utama. Iya. Termasuk di anniversary kemarin. Anniversary kemarin tiket 5.500.000 juara 1. Tapi selain di SMM juga banyak kan? Banyak bodrek di waduh nyebutnya satu-satu ya. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Iya. Berarti dipegang sama Ko Erik ini udah berapa tahun? 2019. 2019, berarti udah 2 tahun ya ini. Iya, hampir 2 tahun. 2 tahun nanti bulan Oktober. Ya. Oh, berarti belinya bulan Oktober. Iya. Oktober. Jadi bentar lagi ulang tahun. Ulang tahun beli. Nah, Mas, ini kan untuk rawatan hariannya dipegang siapa? Dipegang Mas Indra. Oh, ada sendiri ya? Iya. Berarti jenengan lebih banyak fokus ketika di lapangan ya? Ya, hariannya sharing terus sih. Oh, sering juga? Iya, jadi kalau memang ada sesuatu yang dia rubah dari yang biasanya Mas Indra sharing sama saya. Nah, kalau boleh tahu ya sharing-sharing yang dimaksud itu seperti apa? Kalau selama ini kan yang biasanya dibingung nih kayak sulam, dia itu punya tradisi nggak seperti murai yang lain. Jadi kalau dia keluar pertama bulan April, biasanya nanti dia bulan Juli itu mulai sulam. Sulam sampai 1 bulan atau 1,5 bulan, tapi dia tetap main, tetap stabil lah kasarannya gitu. Cuman yang tahun ini dia sulam nggak tahu karena nggak ada lomba, karena PPKM, nanti takutnya bablas mabung lagi apa enggak belum tahu. Itu aja sih. Kalau yang lainnya cuman masalah kroto aja biasanya, takaran kroto, terus keadaan pas minggu itu bagaimana, kayak gitu aja, naik turun di setelan. Kan nggak bisa selalu patokan di situ. Oh, jadi tetap melihat kondisi ya seperti itu. Iya, cuman ya itu tadi, dia kondisi seperti apapun, dengan perubahan kita memberikan EF dia seperti yang sebagaimanapun, biasanya di hasil hari hanya nggak beda jauh. Cuman kalau selesai sulam biasanya memang dia top banget, bisa 4 kelas stabil. Nah, ini yang dimaksud sulam itu gimana maksudnya? Jadi apa habis mabuk terus dia tampil, setelah itu ada nyulamnya sedikit atau gimana? Jadi habis mabung dia tampil sekitar 3 bulan, nanti setelah itu dia biasanya kayak lepas sayap tuh hampir sampai 8 helai. Terus kepalanya banyak yang rontok. Nah, setelah itu selesai, berhenti, ya itu masa topnya dia sampai dia mabung lagi. Oh, jadi ketika dia nyulam itu otomatis nanti tetap dilombakan gitu? Lomba, tetap ya? lomba, Jadi 2 minggu sekali ya keluar. gitu ya? Iya, nanti berhenti sendiri. Begitu itu udah berhenti, wajahnya udah rapi lagi, ya biasanya
itu masanya dia kerja sampai dia mabung. Kerja top maksudnya, benar-benar di puncaknya dia. Masa tampil di anniversary kemarin? Belum. Oh belum. Anniversary itu belum sulap. Oh. Jadi ini ya? Iya, yang kemarin tahun 2020 yang saya ingat dia top setelah sulam itu di anniversary Dewa 112, di Wali Kota Blitar 11, di Bolali Klaten waktu itu 1, 2, 3. Terus habis gitu saya bawa ke mana ya? Ke Jakarta, tapi kurang ya mungkin belum hoki, burungnya kerja tapi belum hoki. Ya wajar ya. Nah kalau untuk yang tahunya tadi burung ini nyulam, terus dia bisa tampil top form itu awalnya gimana tuh? Ya awalnya juga bingung sih, kok burung ini selalu setiap tahun kok ada sulam, cuman setelah sulam itu memang dia udah kerjanya gila gitu, memang udah kayak burung kesurupan aja di atas, luar biasa gitu, ganas, jadi di atas ganas banget, jadi tahu lawan bener-bener langsung nyerang lah, hampir nggak pakai istirahat. Nah kalau untuk yang tahun ini kan nyulam, tapi lombanya kan nggak ada, ini gimana nanti? Lah ini sulamnya sekarang ini agak berlebihan, makanya belum tahu. Nanti besok minggu ini mau tak coba, padahal ya hancur banget, bulunya hancur banget. Nggak seperti sulam-sulam tahun kemarin. Tapi minggu ini nanti tak paksa, tak panasi ke lapangan. Berarti lihat minggu besok ini gimana? Ya minggu ini sama minggu depan lagi tak paksa main di lapangan, ya berharapnya berhenti sulami. Ini soalnya udah melebihi batas, sudah lepas 12 helai. Takutnya nanti jadinya mabung ya? Iya, betul. Tapi kalau takut jadinya mabung, otomatis nanti ada perubahan schedule nanti ya? Ya perubahannya ini minggu ini sama minggu depan tak paksa main terus sampai mungkin 2-3 minggu ke depan, tiap minggu mau tak bawa lapangan. Soalnya kan ini masih belum sampai ke ekor lepasnya, tapi bulu merah udah mulai rontok, sayap udah 12 helai, kepala udah ganti. Jadi tujuannya untuk menghentikan aja ya, biar dia emosinya naik lagi. Soalnya burungnya kalau di rumah meriwik terus, jarang ngeplong. Ngeplongnya kalau subuh aja sih. Cuman ngeriwik kan? Iya, harian ngeriwik. Ngeplong subuh. Ngeplongnya cuma kalau subuh pasti ngeplong. Di lapangan juga kalau deket murai nggak pernah respon kok. Kalau di kerodong itu ya banyak diem, iya. Kayak burung nggak mau tarung. Baru kalau udah digantang. Beda memang beda. Beda ya. Berarti selama jenengan megang murai baru pertama kali ini yang punya yang seperti baterai. Iya. Baru ini saya punya yang bener-bener ya itu tadi kayak punya naluri dan otak, bener-bener bisa diajak bertanggung jawab di lomba. Itu pernah loh waktu kemarin waktu itu udah lepas ke ini balik Kambang Kumandang Solo. Waktu itu udah lepas bulu, itu bukan mau sulam, itu mau mabung itu. Lepas bulu sayap tuh 6. Tapi dia masih kerja, sesi 1 masuk kelas utama masuk 2, terus kelas berikutnya masuk 1. Kerja bagus masih. Jadi dia tuh benar-benar tanggung jawab bro, selama dibawa ke gantangan kayak apa ya, all out banget, melupakan semuanya lah gitu, masih bulu lepas, bulu apa, lupa. Nggak peduli ya? Iya. Nah, Mas, jenengan kan udah lama main murai ini ya, dari tahun 2000 Lama. berapa? Dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Kendala yang paling sering dialami saat megang murai itu apa? Banyak. Kendala yang dialami dalam megang murai ini gini, jadi ya mungkin bukan cuma murai sih ya, tapi semua kicauan itu kan nggak mempunyai takaran yang paten kalau saya. Jadi berubah-ubah setiap keluarnya. Lah, cuman endingnya tetap di burungnya sendiri. Kalau burungnya memang terlalu sensitif ya bakal kacau gitu, kacau atau bagus. Tapi kalau burungnya nggak terlalu sensitif ya mungkin dia akan bertahan di range angka yang bisa dikatakan layak lah.
patokannya untuk ngerawat murai ini harus segini. Iya, makanya kan kalau Nggak ada ya? kalau masnya sendiri ngamatin aja kan jarang murai yang bertahan di setiap minggu, setiap keluarnya dia stabil itu kan jarang. Habis minggu ini bagus, minggu depan mungkin kurang bagus lagi kayak gitu. Itu memang mungkin salah satu kelemahannya murai. Saya punya burung yang hampir keluar jalan itu baru ini 3 kaisar yang dulu yang udah lama banget, budrek sama mantan bilabong itu keluar jalan. Iya, karena settingannya kalau bilabong settingannya udah ngunci sih di saya. Kalau budrek memang burungnya lunak. Kalau ngomong lunak ini ditekuk-tekuk manut. Jadi ngikut aja ya. Ngikut. Yang penting ketika digantang ada lawan dia langsung. Iya, makanya kan aku ngomong dia kayak punya otak karena settingannya dia tuh nggak terlalu terpakai sebenarnya. Jadi memang dia tahu lawan tuh udah ini sendiri tahu ini saatnya aku harus survive fight di atas tahu. Tapi kalau untuk pakannya pakai full apa enggak ya? Pakai ya. Pakai semua murai saya pakai fur. Oh, pakai full. Ya? Iya, saya nggak suka yang full hewan, nggak suka. Ini kroto, jangkrik tetap ya semuanya. Tetap, cuman ada takarannya. Iya, yang penting nggak melebihi batas kan karena gini lah, apapun yang berlebihan itu kan pasti kurang baik. Itu kalau saya seperti itu. Kemudian kurang baik ya. Nah, ada ini enggak kabar-kabar untuk penawaran dari Bodrek? Terakhir 350 Nggak dilepas? belum. Oh belum ya. Tapi Belum. ada kemungkinan kan nanti Kalau 350 nggak bakal dilepas. Oh memang nggak bakal dilepas? Nggak. Berarti di atasnya ya? Iya. Ko Erik belum mau kalau 350. Tapi kalau misalkan nanti burung ini dilepas dengan harga yang lebih ya, itu kira-kira kalau untuk nyari gacuan lagi itu lebih gampang atau lebih susah lagi atau gimana? Bakal susah, makanya kita mempertahankan di harga yang memang menurut kita pantas, menurut kita loh ya, pantas karena saya sendiri ngomong ke Ko Erik kalau nanti ini melepas ini burung, kita pasti bakal kedodoran buat mencari lagi yang seperti budrek. Karena sepanjang saya megang murai ya baru satu ini yang bener-bener nggak pernah bikin pusing ke pemiliknya. Beneran, baru satu ini. Baru ini nggak pernah bikin pusing dan selalu tanggung jawab di lapangan. Mungkin ini kalau orang ngomong kayak gini dengar mungkin dikira sombong banget sih gitu. Tapi kalau memang orang yang tahu perjalanannya budrek dari 0 sampai sekarang bakal mengiyakan kok. Pasti mengiyakan.